Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke-21 saja. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Dan nanti saya minta kita untuk membacanya bersama-sama. Kejadian pasal yang ketiga ayat 21, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saya ulangi. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, di sebuah perkampungan kecil di Cina, di mana hidup seorang anak laki-laki dengan ibunya. Nama anak itu adalah Li Shuai. Ya. Setiap hari saudara-saudara, Li Shuai ini melihat ibunya keluar rumah sambil menenteng makanan. Ya. Tak lama kemudian dia melihat ibunya pulang juga dengan tangan kosong. Ya. Li Shuai yang penasaran kemudian dia bertanya kepada ibunya, "Ma, saya memperhatikan Mama. Tiap hari selalu membawa makanan keluar. Itu untuk siapa makanan itu diberikan?" Ibunya mengatakan bahwa dia tidak memberikan makanan itu kepada siapapun. Dia hanya meletakkannya di hutan. Lalu suatu hari saudara-saudara, Li Shuai membutuhkan ibunya, ya, dan terjadilah seperti yang ia katakan. Ibunya meletakkan, ya, makanan itu di tengah-tengah hutan. Lalu kemudian dia pulang. Lalu pemuda ini berpikir bahwa ibunya adalah seorang yang boros. Ya. Mengapa ibu saya membawa makanan, tetapi dia tidak memberikan kepada siapapun? Ini pemborosan. Ya. Namun Li Shuai tetap diam. Dan dia membiarkan ibunya melakukan hal itu. Dalam hati si Li Shuai berkata, "Terserah apa maunya ibuku. Yang penting dia senang. Itu sudah cukup bagi saya." Beberapa hari kemudian, ibunya berhenti membawa makanan ke tengah-tengah hutan. Lalu kemudian Li Shuai yang hampir bangkrut usahanya itu, saudara-saudara, ya, mengagetkan ibunya dengan suara yang ceria dari anaknya. Dia berkata kepada ibunya, "Bu, nanti malam masak makanan yang enak ya." Lantas ibunya bertanya, "Mengapa? Apa yang membuatmu begitu gembira hari ini?" Nah, dengan cepat Li Shuai menjawab, "Ada bos besar menemui saya untuk bekerja sama dengan kontraknya yang sangat menggiurkan. Jadi saya harus menyambut bos besar itu dengan luar biasa." Ibunya tampak berseri-seri, ya, sembari menyiapkan makanan, dan dia kemudian menasihati Li Shuai. Dia berkata begini, "Nak, jika suatu saat kamu kaya, jangan lupa kalau kamu pernah miskin." Lalu tak lama kemudian, pintu rumah itu digedor oleh seseorang. Li Shuai menyambut bosnya. Namun bos itu tidak peduli terhadap sambutan Li Shuai. Bos itu malahan dia justru mendekati ibu dari Li Shuai. Bos itu berkata begini kepada ibunya, "Terima kasih Bu, terima kasih. Jika bukan karena ibu yang selalu mengantarkan makanan ke hutan kepada saya dalam beberapa waktu yang lalu, saya pasti tidak bisa berdiri di hadapan ibu sekarang ini."
Mendengar itu saudara-saudara, Liswai mengerti ya, bahwa selama ini bosnya lah yang menerima makanan itu dari ibunya. Saudara-saudara, kisah di atas memberi kita sebuah inspirasi bahwa kepedulian adalah sesuatu yang dapat memberikan arti dan makna bagi hidup seseorang. Saya ulangi, ya, kepedulian ya, adalah sesuatu yang dapat memberikan makna bagi hidup seseorang. Nah saudara, kita ada sekarang ini. Kita juga dapat beribadah pagi ini. Kita dapat menikmati hidup hari ini. Karena apa? Karena kepedulian Allah. Amin. Karena kepedulian Tuhan bagi saudara dan saya, sehingga hari ini bisa hidup, bisa ada, dan bisa menikmati anugerah Tuhan. Kalau sekiranya Tuhan 2000 tahun yang lalu tidak peduli terhadap saudara dan saya pikir saudara tidak ada di ruangan ini. Saya pikir saudara tidak pernah bertemu dengan anugerah Tuhan. Saya berpikir saudara tidak pernah menemui dan menikmati anugerah yang terbesar yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada saudara. Itu adalah kepedulian Allah. Kepedulian adalah wujud dari kasih. Saudara-saudara, pada saat manusia pertama ditempatkan Tuhan di Taman Eden, manusia itu hidup dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa tidak perlu bersusah-susah mencari makan dan minum. Allah telah menyediakan sepenuhnya kepada mereka. Di Taman Eden, Adam dan Hawa hidup penuh dengan bahagia, hidup penuh dengan damai, hidup penuh dengan sukacita, karena mereka ada di dalam Tuhan. Mereka dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Tetapi saudara-saudara, Adam dan Hawa yang ditempatkan di dalam Taman Eden dan diberikan kebebasan atau free will dalam hidup mereka. Tetapi kebebasan itu, free will itu, kemudian disalahgunakan oleh Adam dan Hawa. Bukannya digunakan untuk memuliakan Allah dalam hidupnya, tetapi Adam dan Hawa yang tinggal di Taman Eden, taman yang penuh dengan kesempurnaan, taman yang penuh dengan kemuliaan Allah, justru dirusak oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Tak kala ular datang menggoda si Hawa, lalu kemudian si Hawa dia tidak kuat, lalu kemudian dia memakan buah di taman itu. Saudara-saudara, Hawa dan Adam pun jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Mereka melawan perintah Tuhan. Mereka berontak kepada perintah Tuhan dan mengikuti jalan pikiran mereka sendiri. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Dosa adalah melawan apa yang menjadi ketetapan Allah. Dosa adalah hidup pada sasaran yang tidak jelas. Dosa membawa manusia berjalan menurut jalan pikiran dan jalan kehendaknya sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan akibat daripada dosa, maka mereka, saudara-saudara, kehilangan kemuliaan Allah. Mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan sukacita itu. Mereka kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu kemudian mereka menuai kehampaan jiwa. Mereka menuai kekosongan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Mereka merasa sepi. Mereka merasa tidak ada apa-apanya lagi. Kekuatan dan kuasa hilang dari diri mereka. Nah, saudara-saudara, melihat keadaan itu, Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, Allah yang menjadikan mereka sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Walaupun manusia itu telah merusak gambar dan rupa Allah itu melalui dosa yang mereka lakukan, namun Allah tetap peduli kepada mereka.
Allah tetap menaruh kepedulian kepada Adam dan Hawa. Saudara-saudara, mari kita lihat bukti kepedulian Allah pada Adam dan Hawa di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kalau sudah menemukan, mari kita baca 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan dalam taman itu, artinya saudara-saudara bahwa Allah tidak berpaling dari mereka, tetapi justru Allah menjumpai mereka. Amin. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, manusia memberontak kepada Allah. Bukan Allah meninggalkan mereka, tetapi justru Allah mendatangi manusia yang berdosa itu. Ini adalah kepedulian yang luar biasa. Saudara-saudara, kepedulian Allah kepada Adam dan Hawa lalu diungkapkan melalui satu kata, "Di manakah engkau?" Saudara, Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, mereka berpaling dari Tuhan. Mereka meninggalkan hadirat Tuhan. Mereka meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Mereka meninggalkan tahtanya Tuhan. Dan kemudian bersembunyi di antara pohon-pohon itu. Saudara-saudara, Allah tidak lalu kemudian membiarkan mereka mati di dalam pohon-pohon itu. Tetapi justru kepedulian Allah datang melalui suaranya yang keras, yang memanggil mereka di dalam taman itu. "Adam, Adam, di manakah engkau? Di manakah engkau?" Tuhan memanggil manusia ini artinya Tuhan peduli pada mereka. Sama seperti ketika anak saudara menghilang, lalu saudara memanggilnya, saudara mencarinya, tidak lalu membiarkannya. Demikian juga yang dilakukan oleh Allah. Manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah adalah Allah yang peduli. Dan bukti kepeduliannya adalah Allah masih berbicara kepada mereka. Saudara-saudara, banyak orang berkata, "Saya tidak mau peduli dengan dia." Ya kan? Seringkali mungkin saya tidak mau peduli dengan orang itu. Kalimat "saya tidak mau peduli dengan orang itu", saudara wujudkan melalui apa? Saudara tidak mau berbicara dengan orang itu, bukan? Halo? Betul enggak? Saudara tidak mau mendekati orang itu. Ya. Tetapi Allah justru berbicara kepada manusia itu. Allah justru memanggil orang itu, yaitu Adam dan Hawa. Ini artinya bahwa Allah peduli kepada manusia. Maka kalau ada manusia yang berkata Tuhan tidak peduli dengan saya, sebenarnya itu kalimat yang salah. Alkitab membuktikan, saudara-saudara, dimulai dari Taman Eden. Bahkan minggu depan kita masuk di Advent yang pertama. Kita akan membahas seri tentang kelahiran Kristus. Ya. Dan minggu depan saya khotbah Allah mencari manusia secara khusus. Kita akan membahas ini. Ini adalah kepedulian daripada Allah. Bukan Allah yang tidak peduli dengan kita. Sebenarnya hati kita yang tidak peduli dengan Allah. Ya. Seringkali kita berkata demikian, karena kita tidak mampu melihat wujud dari kepedulian Allah. Karena keegoisan dan keangkuhan kita. Karena jalan pikiran dan perasaan kita seringkali berbeda dengan jalannya Tuhan.
Kita berpikir bahwa yang terbaik bagiku adalah apa yang aku pikirkan. Kita sering berpikir bahwa yang terbaik bagiku apa yang aku rasa, apa yang aku mau. Tetapi seringkali kita mengabaikan dan juga lupa bertanya, apakah ini yang terbaik bagiku? Apakah jalan ini adalah jalan yang terbaik untuk saya? Yesus Kristus telah memberikan teladan di Taman Getsemani. Ketika kehendaknya dengan kehendak Bapa berlawanan. Ketika pikiran dan perasaannya dengan pikiran dan perasaan Bapa berlawanan. Tetapi Kristus tundukkan dirinya kepada apa yang dipandang baik oleh Bapa. Jadilah kepadaku menurut apa yang engkau kehendaki. Demikian juga Maria. Ketika dia diperhadapkan dengan kehendak Allah yang berlawanan dengan kehendak manusianya. Ketika dia diperhadapkan satu pilihan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan manusia. Untuk mengambil kehendak Allah. Melalui dia harus mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sesungguhnya saudara-saudara, Maria secara pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya sebagai manusia, dia tidak menginginkan hal itu. Maria adalah manusia yang biasa. Dia punya harga diri, dia punya gengsi, dia punya ego. Tetapi karena Maria percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik di atas kehendak manusia. Lalu kemudian dikatakan, jadilah padaku menurut kehendak. Ya. Saudara-saudara, ya. Itulah bukti bahwa Allah ya, peduli dengan manusia. Yaitu di mana Tuhan masih mau berbicara kepada manusia. Hari ini saudara dan saya ada di dalam ruangan ini. Ini membuktikan bahwa Allah peduli bagi saudara dan saya. Amin. Bukti yang konkretnya apa? Allah mau berbicara. Allah masih berbicara kepada saudara. Allah masih berfirman kepada saudara dan saya. Dalam sejarah manusia, dalam sejarah umat Israel, saudara-saudara, ada 430 tahun Allah tidak berbicara kepada manusia. Itu masa diam antara perjanjian lama dan kemudian perjanjian baru. Kalau saudara nanti lihat di dalam Alkitab saudara, dari kitab Kejadian sampai ke Maleakhi, lalu kemudian ada batasan di sana, lalu disambung dengan perjanjian baru, Matius, Markus dan seterusnya. Jarak antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu kurang lebih 400 tahun. 400 tahun itu, ini yang disebut masa diam. Masa diam itu apa? Allah tidak berbicara kepada manusia. Allah tidak berkata-kata dan bernubuat. Menubuatkan sesuatu kepada manusia melalui hamba-hambanya. Tuhan juga tidak memanggil nabi-nabinya. Dan saudara tahu, itu adalah masa yang begitu hampa di zaman atau sejarah manusia. Itu zaman yang mengerikan. Saudara, zaman yang begitu hampa. Lebih hampa daripada Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka kalau saudara dan saya masih bisa mendengar firman Tuhan, itu adalah bukti kepedulian Allah. Saudara masih punya kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan, melalui renungan yang saudara baca. Itu bukti dari kepedulian Allah. Karena kalau Tuhan sudah tidak lagi mau berbicara pada saudara, itu adalah kengerian yang luar biasa. Setuju enggak? Saya mau kasih analoginya. Ya. Kalau misalkan saudara, anak saudara sudah tidak lagi mau berbicara dengan saudara, bukankah itu masa yang paling menyulitkan?
Kalau suamimu atau istrimu sudah tidak lagi berbicara kepadamu, bukankah itu masa perang dingin? Halo? Enak apa tidak? Kalau suami dan istri diam-diaman, enak apa tidak? Yang jawab yang sudah menikah dong. Yang belum menikah tak usah jawab. Ya. Tidak enak. Perang dingin. Meskipun tidur di ranjang yang sama, tetapi sebenarnya seperti tidur di dalam kulkas. Ya kan? Dingin. Mati rasa. Siapa istri yang mau didiamin? Siapa juga suami yang mau didiamin? Waduh, neraka itu. Ya kan? Ini pernah saya mendengar ada orang yang tidak pernah lagi berbicara dengan suami dan istri, tapi satu rumah. Masih satu rumah. Berapa tahun? Hampir 7 tahun. 7 tahun. Saudara. Tetapi kemudian bersyukur oleh Tuhan, lalu memulihkan hubungan mereka. Dan Bapak ini bersaksi, meskipun saya seorang laki-laki, laki-laki biasanya gengsinya lebih tinggi dari wanita, keangkuhannya lebih, ya, harga dirinya, merasa kuat, merasa tegar, merasa, padahal sebenarnya kalau jujur, laki-laki itu lebih rapuh dari wanita. Ini bukan omongan saya. Ini satu buku yang saya baca. Kelihatannya kuat. Apalagi kalau bodinya lagi besar. Ya. Tapi kalau dia sudah berhadapan dengan problem yang seperti itu, dia lebih gampang rapuh, saudara. Ya. Tapi dia berkata, 7 tahun ini Pak, sebenarnya istri saya tidak tahu. Sudah beberapa kali saya hampir mau bunuh diri. Tapi mungkin Tuhan sayang kepada saya. Tiap kali saya mencoba untuk bunuh diri, selalu gagal. Pernah dia naik di atas jembatan. Ternyata ada orang di bawah jembatan yang lagi mencari ikan. Banyak hal. Dan dia berkata, kalau diberikan pilihan, aku sudah tidak lagi mau hidup seperti itu. Dan akhirnya mereka membangun keluarga mereka dengan penuh kebahagiaan itu seterus. Saudara-saudara, itulah kepedulian Allah. Sekiranya Allah tidak mau berbicara kepada Adam dan Hawa, maka ini kehampaan yang mengerikan bagi Adam dan Hawa. Sebelum Tuhan berbicara kepada mereka, mereka ada di mana? Tadi kita sudah baca. Mereka ada di mana? Mereka bersembunyi di bawah pohon. Itu artinya kalau Tuhan tidak mencari mereka, Tuhan tidak memanggil mereka, Tuhan tidak berbicara kepada mereka, berarti mereka terkurung dan berdiam diri di bawah pohon. Saudara-saudara, selanjutnya saudara kita lihat ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 21. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Luar biasa.
Tuhan tidak saja berbicara kepada mereka, tidak saja memanggil mereka, tetapi kemudian apa? Membuat bagi manusia itu pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Artinya Tuhan rela korbankan itu binatang untuk menutupi ketelanjangan dari manusia itu. Perhatikan saudara, Allah tidak hanya mencari dan memanggil, tetapi di ayat ini kita melihat sebuah tindakan kasih dan kepeduliannya kepada mereka. Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Mereka telanjang, artinya mereka malu, mereka melihat keadaan dirinya. Lalu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakan pada mereka. Luar biasa. Tuhan tidak membiarkan mereka tinggal dalam rasa malu, dalam kehinaan. Tuhan ingin mereka bangkit. Tuhan ingin mereka pulih. Bahkan Tuhan mengorbankan seekor binatang untuk dijadikan jadi pakaian mereka. Saudara, mengenakan kulit binatang menutupi rasa malu mereka, menutupi kehinaan mereka. Tuhan mengangkat mereka dari keputusasaannya. Tuhan mengangkat diri mereka. Itulah kepedulian Allah. Mereka sudah kehilangan harga diri. Mereka sudah kehilangan jati dirinya. Gambar dan rupa Allah telah rusak dalam diri Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan berinisiatif kembali untuk mengenakan pakaian itu kepada mereka. Dia mau membalut luka yang ada di dalam diri mereka. Saudara-saudara, semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk saudara dan saya. Amin. Sebenarnya kita adalah keadaannya sama seperti Adam dan Hawa. Jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan pernah merasa lebih benar daripada orang lain, lebih suci daripada orang lain. Status kita adalah manusia yang berdosa. Kalau Tuhan tidak datang memberikan kepada kita kepedulian dan kasih-Nya untuk menutupi akan ketelanjangan kita, membalut akan luka-luka kita, dan mengangkat kita kembali, maka saudara-saudara, kita akan bernasib seperti Adam dan Hawa yang terkurung di bawah pohon dalam ketelanjangan. Saudara-saudara, mereka merasa diri sudah tidak bisa lagi karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka sudah kehilangan jati diri mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Tapi Allah peduli. Dia datang mengenakan. Saudara lihat di sini. Dia mengenakan pakaian. Ya. Bukan hanya memberi pakaian. Tetapi Tuhan dengan tangannya mengenakan itu pada tubuh Adam dan Hawa. Ini adalah kepedulian yang begitu luar biasa. Ini maknanya adalah bahwa Tuhan masih mau menerima manusia itu apa adanya. Sama seperti waktu saudara mengenakan pakaian bagi anak-anak saudara. Mengenakan pakaian bagi seseorang misalkan. Itu artinya penerimaan.
Maka kalau saudara dan saya ini diterima oleh Tuhan, itu bukan karena penampilan kita dan karena cakap dan bisanya kita, atau karena layaknya, tetapi karena tangan Tuhan sendiri yang merangkul kita dan mengenakan pakaian itu supaya ketelanjangan kita itu tidak menjadi sesuatu yang tidak baik. Itulah kepedulian Allah. Dan yang terakhir saudara-saudara, mari kita lihat ayat 15. Kita baca 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang ketiga saudara-saudara, kita lihat tentang kasih dan kepedulian Allah pada manusia. Ini adalah bukti kepedulian Allah yang besar bagi manusia yang berdosa. Tuhan tidak hanya mencari dan memanggil manusia, juga tidak hanya mengenakan pakaian dari kulit binatang pada mereka yang akan cepat rusak dan busuk itu. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada mereka seorang yang akan lahir dari keturunan perempuan itu, yang akan meremukkan kepala si ular, yang akan menghancurkan kuasa iblis, dan akan membebaskan manusia dari dosa dan dari kehinaan yang sesungguhnya, dari kebinasaan kekal, dari kematian kekal, untuk diberikan hidup yang kekal. Maka melalui Mesias yang dijanjikan itu, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir dari rahim seorang perempuan perawan, yaitu Maria. Saudara-saudara, maka di ayat 15 ini, di sana muncul tentang bukti kepedulian Allah. Nah, inilah yang kemudian nanti mulai bulan Desember ini kita merayakan yang namanya hari Natal. Natal itu adalah kepedulian Allah bagi manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia digenggam, dicengkram oleh kuasa dosa dan kuasa maut, tapi Allah yang peduli. Dia tidak membiarkan manusia itu mati binasa. Dia ingin memberikan kepada mereka keselamatan yang kekal. Dia ingin memberikan hidup yang kekal kepada manusia itu. Melalui mana? Yaitu melalui Yesus Kristus. Melalui keturunannya yang akan meremukkan, yang akan menghancurkan akan kepala ular. Melalui Yesus yang datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, menanggung segala kehinaan kita, keberdosaan kita, ketelanjangan kita, rasa malu kita, ditanggung dan diambil alih oleh Yesus melalui dia datang ke dalam dunia. Itulah sebabnya bahwa kepedulian Allah, dia tidak hanya mau berbicara, dia tidak hanya korbankan binatang, tetapi kemudian dia korbankan anaknya yang tunggal. Saudara, maka karena itu, marilah kita bersyukur atas kepedulian Allah bagi kita. Setiap hari saudara dan saya berdoa dan berkata, Tuhan peduli kepada saya. Kalau setiap hari saudara pikirannya selalu cemas, khawatir, merasa seorang diri, merasa sepi, merasa hampa, merasa ditinggalkan, engkau harus perkatakan, Allahku peduli dengan saya. Amin. Yesusku peduli dengan saya. Mari kita berkata bersama-sama, Yesusku peduli dengan saya. Kalau mungkin sahabatmu tidak peduli dengan engkau, kalau mungkin tidak ada manusia lagi yang peduli denganmu, engkau harus berkata, Tuhanku peduli dengan aku. Amin.